Baginya, tidak peduli berapa banyak pembuluh darah suci dan harta, akan sia-sia jika dia tidak menggunakannya. Ketika dia mencapai alamnya, yang benar-benar berguna bukanlah pembuluh darah suci, tetapi harta surga dan bumi. Pameran objek luar biasa ada di tengah Void Bazaar. Anda akan tahu ketika Anda bertanya, tetapi untuk memasuki pameran objek luar biasa, setiap orang harus membayar vena suci Saint Lord kelas menengah. Kata Paman Ming melanjutkan, Raja Pedang Mu Zifeng menghirup udara. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang pameran perdagangan yang aneh ini. Dia belum pernah memasuki tempat seperti itu terakhir kali. Biaya masuk sebenarnya adalah vena suci kelas menengah Saint Lord, ini gila. Kita harus tahu bahwa di pelelangan kota Dongguang, Su Xiao Xiao, anggota keluarga rubah peri ekor 9, terjual lebih dari selusin Saint Lord Saint Vance kelas menengah, dan hanya 27 dari Tiandao Yuanguo termahal yang terjual. Tidak heran dia belum pernah mendengarnya. Terakhir kali dia datang ke sini, dia baru saja lewat, dan itu hanya Master Suci jangka menengah. Diperkirakan dia pergi ke tempat seperti itu, dan dia tidak mampu membelinya. Kalau begitu mari kita berkumpul lagi dalam 3 hari. Qin Chen melengkungkan tangannya dan berkata, rombongan segera berpisah. Sao Chen, apakah kita benar-benar pergi dengan keluarga Kingsu dalam 3 hari? Yu Qiansu bertanya, dia tahu bahwa Qin Chen selalu suka berjalan sendiri. Qiansu, tidakkah kamu ingin aku dan keluarga Kingsu menjadi dekat? Jika kau tidak mau, maka pergilah. Aku tidak mengatakan itu. Yu Qiansu tersenyum dan berkata, kamu tidak akan merasa bersalah. Bagaimana saya bisa menjadi hati nurani yang bersalah? Dia melengkungkan bibirnya dan berkata, sebenarnya, saya masih mempertimbangkan apakah akan pergi dengan keluarga Kingsu atau tidak. Mereka bertiga berkata, ayo langsung memasuki sebuah restoran di pasar kosong. Begitu Qin Chen duduk, dia mendengar suara tidak senang dari seseorang di dekatnya. Alis Qin Chen tiba-tiba mengerutkan kening. Dia menatap dengan penuh perhatian, ada beberapa petualang, berkomunikasi di sana. Orang-orang ini penuh vitalitas. Jelas, mereka semua adalah bandit Void, dan mereka sangat mematikan. Mereka sangat tidak bahagia dimanapun mereka berada. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Sejak insiden Laut Void terjadi, kota-kota perbatasan alam surga selatan kami telah diblokir satu demi satu. Kontrol telah dilonggarkan, dan akan segera dibuka, tetapi manajemen menjadi lebih ketat akhir-akhir ini. Saya juga mendengar bahwa setiap pelancong solo yang memasuki kota Nandou akan diselidiki secara ketat. Saya mendengar bahwa tampaknya keluarga teratas tertentu di alam surga selatan membuat masalah dalam kegelapan. Aku benar-benar melihat hantu. Oke, jangan bicarakan itu, semakin banyak kita membicarakannya, semakin kesal kita. Bagaimanapun, kita tidak akan pergi ke alam surga selatan. Jika kita pergi ke sana, itu akan menjadi kematian kita sendiri. Kata Void Bandit mengutuk, tapi tidak banyak bicara. Tetapi pembicara tidak memiliki niat, dan pendengar tergoda. Hati Qin Chen memadat seketika. Jika terjadi kesalahan, pasti ada iblis, dan kontrol ketat Nando Cheng yang tiba-tiba membuatnya merasakan sesuatu yang salah. Beberapa orang, sapa Qin Chen berjalan dan duduk. Nak, apa yang kamu lakukan? Void Bandit tercengang, melihat seorang pemuda, mata mereka mengendur, tetapi kemudian mereka melihat Raja Pedang Mu Zifeng di samping, mata mereka memadat lagi. Hehe, jangan khawatir, kalian. Saya baru saja mendengar dari beberapa orang yang mengatakan sebelumnya bahwa manajemen ketat kota Nandou. Apa yang terjadi? Saya ingin bertanya, ternyata begitu, kenapa? Apakah kamu juga akan pergi ke kota Nandou? Beberapa orang memandang Qin Chen dengan hati-hati. Ya, Qin Chen tersenyum dan berkata, saya melihat beberapa orang yang sangat baik. Begitu saya melihatnya, saya akan meminta meja ini, dan beberapa dari tuan, saya akan mentraktir.
Qin Chen melambaikan tangannya dan berkata kepada penjaga toko, "Penjaga toko, meja ini ada di akun saya." "Haha, cepatlah, penjaga toko, taruh beberapa pot anggur huadiao terbaik restoranmu, dan hidangan terbaik restoranmu, dan sajikan semuanya untukku." Para bandit ini juga menjilat darah mereka. Mendengar kata-kata Qin Chen, dia langsung berteriak. Melihat Qin Chen tidak keberatan, penjaga toko tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Ayo, ayo. Segera, semua jenis makanan langka datang ke meja." Bandit-bandit yang kuat itu makan sambil berkata, "Adik, kupikir matamu bagus. Dalam hal ini, Anda dapat menanyakan apa yang Anda inginkan, tanyakan saja." Qin Chen tidak langsung sopan, dan setelah bertanya dengan hati-hati, dia secara bertahap memahami kebenaran masalah ini. Setelah beberapa saat, Qin Chen kembali ke mejanya dengan mata muram. "Sao Chen, ada apa?" Yu Qiansu berkata, Aku tidak menyangka keluarga Zhuge akan melakukannya secepat ini. Ini agak merepotkan." Dia sebelumnya menanyakan bahwa sejak insiden Suhai, kota Nandou telah mengatur masalah ini dengan ketat. Qin Chen kemudian menerima informasi dari Sovereign of the King of War dan lainnya. Secara alami, dia tahu bahwa ini adalah kasus di seluruh surga. Perintah dari pasukan atas. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, setelah penyelidikan cermat oleh kekuatan tertinggi surga, tidak ada petunjuk yang ditemukan. Oleh karena itu, kendali langit telah diperdalam, tetapi belum lama ini, kendali kota Nandou tiba-tiba menjadi parah. Menurut para bandit Void yang diam-diam ditanya, mereka juga secara samar-samar bertanya bahwa tampaknya ada kekuatan yang kuat di alam surga selatan yang diam-diam gelisah. Ini membuat Qin Chen memikirkan keluarga Zhuge dalam sekejap. Karena kali ini terlalu kebetulan tidak lama setelah dia disimpulkan oleh takdir Zhuge, kota Nandou melakukan kontrol ketat, yang membuatnya ragu. Jika kota Nandou berada di bawah kendali ketat sekarang, akan merepotkan baginya dan Qiansu untuk masuk secara pribadi. Mereka adalah orang asing. Begitu mereka memasuki kota Nandou, mereka pasti akan dikontrol ketat oleh keluarga Zhuge untuk melakukan penyelidikan, yang hampir tidak bisa dihindari. "Tuan, jika itu benar-benar pegaturan keluarga Zhuge, saya rasa Tuan tidak perlu terlalu khawatir." Dao Wang Mu Zifeng tiba-tiba tertawa. Meskipun keluarga Zhuge kuat, ia tidak dapat menutupi langit dengan satu tangan di alam surgawi selatan. Setidaknya, keluarga Qingsu adalah keluarga teratas yang tidak kalah dengan keluarga Zhuge. Jika kita mengikuti kapal perang Nona Qingsu Silan ke kota Nandou, para penjaga tidak berani menyelidiki secara ketat. Raja Pedang Mu Zifeng berkata sambil tersenyum. "Hei, ini jalan." Qin Chen melihatnya, tetapi awalnya dia berencana untuk berpisah dengan keluarga Qingsu, tetapi dia tidak menyangka itu tidak mungkin. "Sao Chen, bagaimana kamu terlihat sangat bahagia?" Suara Yu Qiansu tiba-tiba terdengar dari samping, dan Yu Qiansu menatap Qin Chen sambil tersenyum. "Apakah saya?" Qin Chen tertegun, dan keringat dingin langsung muncul di dahinya. "Qiansu, apakah aku orang seperti itu? Apa yang kamu pikirkan tentangku?" Ekspresi diam Qin Chen menyebabkan Yu Qiansu tertawa kecil. "Oke, aku bercanda denganmu, tapi awalnya kupikir tidak masalah untuk memasuki alam surga selatan bersama keluarga Qingsu. Setidaknya dengan mereka, kita bisa menyelamatkan banyak masalah di alam langit selatan." Qiansu berkata, "Sekarang hanya bisa begitu." Qin Chen menggelengkan kepalanya dengan mata acuh tak acuh. Keluarga Zhuge ini benar-benar merepotkan. Selanjutnya, Qin Chen dan yang lainnya menemukan penginapan untuk menginap di Void Bazaar. Seperti yang diharapkan oleh Qingsu Silan dan yang lainnya, harga hotel di Void Bazaar sangat mahal, tetapi untuk Qin Chen, itu bukan apa-apa. Dan di Bazar Void ini, Qin Chen juga melihat banyak orang dari ras lain, bahkan ras monster. Di antara 4 alam surga utama, surga barat adalah yang paling dekat dengan wilayah Yaosu, jadi surga barat memiliki monster yang paling kuat,
tetapi surga selatan adalah yang paling makmur. Jadi surga selatan tidak hanya mengumpulkan para penguasa Yaosu tetapi juga master dari banyak ras lainnya. Bahkan ada beberapa keberadaan setengah manusia dan setengah setan, yang membuat Qin Chen cukup aneh. Suatu hari berlalu dengan cepat, dan keesokan paginya, Qin Chen pergi ke pameran hal-hal aneh. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Qin Chen mengubah wajahnya, dan pada saat yang sama memasukkan Yu Qianzu dan Knife King Muzifeng ke dalam universe Good Fortune Jade Plate, dan kemudian pergi ke Wonder Fair. Jika Anda ingin memasuki pameran peri, Anda harus berada di atas guru suci. Pada saat ini Qin Chen berdiri di depan hal-hal aneh. Pada awalnya, ketika penjaga guru suci melihat Qin Chen datang, dia hanya berkata dengan ringan, "Ketahui aturannya, garis guru suci kelas menengah." Sebelum pihak lain selesai berbicara, Qin Chen mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya. Saat itu, guru suci itu mengambil cincin penyimpanan dan menyapunya, lalu mengangguk dan berkata, "Tidak apa-apa." Setelah Qin Chen masuk melalui pintu kecil Wonderful Object Fair, dia menemukan bahwa itu luar biasa dan megah. Tidak hanya itu sangat luas, tetapi juga setiap lokasi sangat mewah, jauh lebih mewah daripada lelang rumah tuan kota Dongguang. Qin Chen datang lebih awal, dan pameran perdagangan hal-hal aneh belum dimulai. Hanya ada beberapa master suci jangka menengah di dalam. Setelah Qin Chen dengan santai menemukan tempat duduk dan duduk, pelayan glamor di sebelahnya segera mulai mengambil inisiatif pada Qin Chen sambil menuangkan anggur. Meskipun aura Qin Chen tidak begitu ganas, tidak ada seorang pun di sini yang terkejut, dan dia tidak peduli dengan mereka yang masuk. Adapun tingkat kultivasi apa, tidak ada yang pernah bertanya. Tapi semua orang tahu bahwa mereka yang bisa mengambil vena suci kelas menengah sebagai tiket untuk masuk ke sini, setidaknya memiliki harta untuk diperdagangkan. Tidak lama setelah Qin Chen duduk, orang-orang datang satu demi satu, dan setiap napas sangat kencang. Ketika seorang pria mengenakan jubah hitam dan memeluk seorang wanita yang agak mempesona masuk, tidak ada suara di tempat tersebut. Mata Qin Chen juga memadat. Kedua orang ini pasti yang terbaik dari guru suci tahap akhir, dan kemungkinan besar mereka adalah guru suci puncak. Aura di tubuh mereka terlalu kuat, dan mereka tidak setingkat dengan guru suci tahap akhir biasa. Qin Chen melihat sekeliling secara rahasia, tetapi tidak terlalu jauh ke depan. Selain dua yang sebelumnya, ada seorang lelaki tua berjubah putih, memberi orang perasaan kuat bahwa mereka tidak bisa dilihat. Tentu saja, ada juga pria dengan aura samar, wajahnya sangat gelap, dan dia tidak menyembunyikan wajahnya. Nafas yang keluar penuh dengan kelembapan yang kuat, dan ada beberapa sisik biru di wajahnya. Selain itu, ada orang lain, yang ditutupi jubah hitam, dengan perasaan seperti hantu, dan sama sekali tidak terasa seperti manusia. Di antara 5 atau 6 master suci puncak akhir tingkat atas, lebih dari setengahnya tidak seperti ras manusia. Pantas saja ada begitu banyak master di sini, dan ini benar-benar tempat berkumpulnya semua ras. Setelah melihat kekuatan besar di sini, Qin Chen telah mengambil keputusan. Kecuali itu adalah sesuatu yang sangat dia butuhkan, dia tidak akan pernah menunjukkan terlalu banyak pusat perhatian. Untuk pamer di sini, tidak dapat dipungkiri bahwa orang tidak akan menatap. Kota ini sangat dekat, siapa tahu menarik perhatian keluarga Zuge. Setelah setengah batang dupa, kursi di sini hampir 90% penuh. Saat tengah hari, gerbang pameran perdagangan benda-benda aneh itu perlahan dibuka. Seorang penatua dengan nafas yang sangat menakutkan, setara dengan penguasa puncak, berdiri dan berkata dengan lantang, "Selamat datang semua orang untuk berpartisipasi dalam pameran keajaiban sebulan sekali. Pameran dimulai sekarang. Saya tidak akan berbicara banyak tentang aturannya." Sebuah item ditampilkan, Black Flame Heart Lotus. Qin Chen tahu bahwa itu adalah teratai hitam menakutkan yang tumbuh di bintang-bintang alam semesta. Ini adalah harta suci dari puncak, material teratas,
dan lotus hati api hitam ini cocok untuk metode kultivasi atribut rantai dingin, atau keterampilan iblis. Meskipun Qin Chen tidak dapat menggunakan benda ini dapat digunakan saat memurnikan pil ajaib tertentu. Yang paling penting adalah teratai jantung api hitam ini mengandung kekuatan untuk memulihkan kekuatan api bencana aslinya lebih cepat. Jika benda ini jatuh ke tangan Qin Chen, itu akan sangat berguna bagi Qin Chen. Namun, Qin Chen tidak membuat penawaran awal, dia juga ingin melihat proses transaksinya. Yang mengejutkan Qin Chen adalah setelah beberapa tarikan napas, tidak ada yang berbicara. Teratai hati api hitam ini memang bagus. Sayangnya, buah suci teratas dan harta pertahanan dari kategori penyembuhan juga sangat langka, dan tidak dapat diakses oleh orang biasa. Siapa yang memiliki terlalu banyak barang yang dapat digunakan untuk menyelamatkan nyawa? Selain itu, tidak banyak orang yang bisa menggunakan Black Flame Heart Lotus, dan itu benar-benar menemui titik dingin. Melihat tidak ada yang menawar, seorang pria bertopi berkata, "Aku punya baju besi pertahanan di sini, kamu bisa melihatnya." Lalu dia mengeluarkan perisai. Segera setelah perisai itu dikeluarkan, Qin Chen tahu bahwa perisai itu harusnya rusak dan cacatnya tidak kecil. Benar saja, setelah pria bertopeng itu mengambil alih perisai pertahanan, wajahnya tidak bagus, dan dia ragu-ragu, jelas harta ini tidak memuaskan keinginannya. Pria bertopeng itu ragu-ragu sejenak, dan akhirnya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf, meskipun perisai pertahanan Anda tingkat Master Suci tingkat tinggi, itu sedikit rusak, dan itu tidak memenuhi persyaratan saya." Dengan itu, dia mengembalikan perisai pertahanannya. Setelah pria bertopeng itu meneriakkan beberapa kata, tidak ada yang menjawab. Dia sedikit kecewa dan hendak menyingkirkan Black Flame Heart Lotus. Lalu dia mendengar Qin Chen berkata, "Saya memiliki harta lapis baja bermutu tinggi, teman ini, silakan lihat." Setelah berbicara, Qin Chen mengeluarkan sepotong baju besi dan menyerahkannya kepada pelayan di sampingnya. Pria bertopeng mengambil baju besi Qin Chen dan sedikit mengernyit karena dia menemukan bahwa baju besi Qin Chen juga rusak. Namun, baju besi ini jauh lebih lengkap dari perisai sebelumnya, dan dalam harta suci pertahanan, jenis baju besi dapat dikenakan di tubuh, dan itu tidak mempengaruhi pertempuran sama sekali. Berbeda dengan tipe perisai, itu juga mendesak perlawanan. Jika seseorang tidak menyadarinya, mudah kehilangan efek defensif. Pria bertopeng ragu-ragu, dan akhirnya Black Flame Heart Lotus ditempatkan di tangan pelayan yang dikirim oleh Qin Chen, dan berkata, "Tukarkan saja." Qin Chen sangat gembira. Bagi Qin Chen, baju besi Master Suci yang rusak tidak berguna. Sedangkan dengan bunga api lotus hitam Yan Xinlian ini, api bencana pasti bisa meningkat lebih jauh. Pada saat ini, seorang wanita tiba-tiba berdiri, dan mengeluarkan sepotong batu giok berwarna darah yang indah. Benda ini adalah batu giok yang sangat istimewa dari klan iblis saya. Batu giok darah dari 9 makhluk abadi lahir di antara langit dan bumi. Saya pikir Anda seharusnya sudah mendengarnya, kata wanita itu. Apa? Giok darah 9 dewa, harta seperti itu juga dijual. Apakah orang ini gila? Dikabarkan bahwa giok 9 darah abadi adalah pemahaman yang sangat istimewa di antara para monster. Itu lahir di area terlarang monster yang misterius. Itu juga memiliki jejak kekacauan. Itu memiliki karakteristik kehidupan, tetapi itu bukan kehidupan. Itu adalah pembawa terbaik untuk jiwa ras monster. Ada desas-desus bahwa selama seseorang memiliki giok darah dari 9 makhluk abadi, dia akan memiliki satu kehidupan lagi, karena meskipun tubuh hancur dalam pertempuran, selama jejak jiwa tetap ada, dia dapat memasuki giok darah dari 9 makhluk abadi dan membentuk kembali tubuh. Segera setelah wanita klan iblis yang mempesona ini mengeluarkan 9 giok darah abadi, itu segera membuat banyak orang terkejut. Pada saat ini, Su Xiao-Xiao, yang berada di piring giok alam semesta Qin Chen, juga berseru, 9 giok darah abadi,
Qin Chen, Anda harus membelinya. Qin Chen tidak bisa membantu, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat Su Xiaoxiao begitu bersemangat. Su Xiaoxiao berkata dengan penuh semangat, bukankah kamu selalu ingin menghidupkan kembali senior King Qiuzi? Giok 9 darah abadi ini adalah pembawa terbaik untuk monster race kami. Selama jiwa King Qiuzi memasuki 9 giok darah abadi, pemanasan otomatis, dan Anda masih memiliki obat jiwa. Menggabungkan keduanya, King Qiuzi dapat dibangkitkan untuk pertama kalinya. Mendengar itu, hati Qin Chen tiba-tiba terkejut, 9 giok darah abadi ini ternyata pembawa terbaik. Benda ini harus diperoleh. Setelah mendengar penjelasan Su Xiaoxiao, Qin Chen mengambil keputusan. Saya ingin menukarnya dengan buah suci tingkat atas atau harta suci pertahanan tingkat atas. Harta yang memuaskan saya, Seng Mai adalah pilihan terakhir. Kata wanita mempesona itu terdengar, Qin Chen sudah merasa lega. Dia tidak memiliki harta suci pertahanan teratas, bahkan jika dia memilikinya, dia tidak akan dengan mudah mengeluarkannya, tetapi dia memiliki buah suci teratas, dan dia memiliki lebih banyak lagi. Dia adalah seorang pria dengan pohon surga dan dewa. Aku bersedia menukarkan giok 9 darah abadimu dengan bel kuno pertahanan tingkat tinggi ditambah 30 vena suci tingkat menengah. Kata seorang master mulai mengutip segera setelah suara wanita mempesona itu jatuh, tampaknya sangat bersemangat untuk giok 9 darah abadi. Saya bersedia menukar satu buah suci jiwa surgawi ditambah 20 vena suci guru suci kelas menengah. Suara lain berdering. Aku akan memberikan buah mudik Luwu sebagai ganti giok 9 darah abadimu. Setelah mendengar bahwa seseorang bersedia memberikan buah suci jiwa surgawi, pria berwajah hitam dengan sisik biru di wajahnya juga berkata. Begitu suara itu terdengar, mata wanita mempesona itu sedikit berbinar. Buah Luwu Guixin adalah buah suci yang kuat yang dapat meningkatkan level tubuh fisik. Setelah meminumnya, itu bisa mengubah tubuh fisik dan menjadi sangat tirani. Bahkan Master level Saint Master nanti bisa mendapatkan banyak promosi. Namun, umumnya pada level buah keramat ini persaingannya bukan pada levelnya, melainkan fungsi dan permintaannya. Saya bersedia untuk memberikan pil darah surgawi Dao Divine sebagai ganti 9 giok darah abadi. Kata Qin Chen mengikuti dan membuat penawaran. Setelah mendengar tawaran Qin Chen, mata wanita mempesona itu kembali cerah. Jelas tawaran Qin Chen sesuai dengan harapan psikologisnya, karena semua orang berdagang buah suci, tetapi Qin Chen berdagang pil. Ini tidak diragukan lagi merupakan peningkatan dibandingkan dengan buah suci lainnya. Selain itu, setelah Qin Chen tahu bahwa pihak lain adalah ras monster, yang dengan sengaja dia keluarkan adalah pil surgawi Dao Divine dari garis keturunan. Oleh karena itu, setelah mendengar tawaran Qin Chen, gadis klan iblis yang mempesona itu segera melirik Qin Chen, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Bloodland is the heavenly Dao Divine pill. Apakah Anda yakin itu adalah pil surgawi Dao Divine yang disempurnakan oleh Dao Yuan Guo hari itu? Ya. Itu adalah pil surgawi Dao ilahi yang disempurnakan dari buah asal Dao surgawi. Jawab Qin Chen berkata singkat tanpa menjelaskan terlalu banyak, karena dia tahu bahwa dia tidak membutuhkan banyak penjelasan. Sebelumnya, pria sisik biru di wajahnya tiba-tiba mendengus, Heavenly Dao Shen dan benar-benar langka di lautan Void. Qin Chen melirik lawan, dan dia melihat permusuhan yang kuat di mata lawan. Jelas orang itu sangat tidak puas dengan tawaran Qin Chen. Pria bersisik biru ini adalah salah satu orang terkuat di tempat kejadian. Jika di lain waktu, Qin Chen akan melepaskannya. Tetapi giok 9 darah abadi adalah hal terpenting untuk membangkitkan Qiongxian senior, dan Qin Chen tentu saja tidak bisa menyerah. Setelah hanya beberapa tarikan napas, kedua belah pihak mendapatkan barang satu sama lain. Wanita mempesona itu membuka botol batu giok, dan kesadaran iblis tirani langsung mengalir ke dalamnya. Wajahnya segera menunjukkan kegembiraan dan kemerahan, dan dia berseru, benar saja.
Ini adalah garis keturunan bermutu tinggi dari pil surgawi Dao Ilahi, dan 9 batu giok darah abadi itu milikmu. Ketika suara itu jatuh, wanita mempesona itu dengan cepat menyimpan botol batu giok itu, lalu duduk, masih dengan sedikit kegembiraan di wajahnya. Memegang 9 giok darah abadi, Qin Chen segera merasakan keajaiban giok 9 darah abadi. Itu sebenarnya sangat lembut, agak mirip dengan benih parasit dari sarang setan keos. Qin Chen menggunakan benih parasit emas untuk menciptakan Qin Demon, dan giok 9 darah abadi ini jelas memiliki efek seperti itu. Pria bersisik biru melihat Qin Chen menyingkirkan giok 9 darah abadi, matanya sedikit tenggelam. Apakah Yang Mulia bersedia menukarnya? Banyak orang di sekitar sedikit terkejut. Tampaknya pria bersisik biru ini benar-benar menginginkan giok darah 9 dewa. Maaf, saya tidak akan menukar giok 9 darah abadi. Qin Chen berkata dengan ringan, bahkan tanpa melihat ke pihak lain. Hal ini sangat penting bagi saya. Saya akan menambahkan beberapa vena suci kepada Anda. Kata pria itu, 9 giok darah abadi ini juga sangat berguna bagiku, dan aku tidak akan bisa menukarnya. Suara Qin Chen jatuh, dan dia terlalu malas untuk berbicara dengan pihak lain. Pria bersisik biru itu tiba-tiba menatap Qin Chen dengan takjub. Dia melihat bahwa Qin Chen hanyalah master suci jangka menengah, jadi dia ingin diam-diam memberinya kepahitan, tetapi kesadaran ilahi Qin Chen tampaknya jauh lebih kuat dari yang dia kira. Qin Chen berdiri dengan cepat, dan berkata kepada lelaki tua yang telah memulai transaksi sebelumnya, "Penatua pameran dagang ini, saya di sini untuk berdagang sesuai dengan aturan pameran dagang, tetapi sekarang seseorang dengan terbuka untuk menantang saya." Kata-kata Qin Chen seperti blockbuster jatuh, dan segera memicu diskusi berbisik di pameran benda aneh, seolah-olah danau yang tenang menyebabkan gelombang. Seorang guru suci puncak jangka menengah, yang diperingatkan oleh seorang guru suci puncak akhir, bahkan berani berdiri untuk bersikap adil. Bukankah ini ritme mencari kematian atau semacamnya? Pemimpin lelang dengan dingin berkata kepada pria dengan sisik di wajahnya, "Klan Kong Hai ini teman saya. Jika Anda berani mengancam tamu lain di Wonder Fair, Anda akan dikeluarkan oleh Wonder Fair saya, termasuk Void Bazaar, dan Anda tidak akan diizinkan untuk masuk selamanya." Mendengar kata-kata tuan rumah, pria dengan sisik biru di wajahnya ini bahkan lebih mematikan. Matanya sangat dingin, tetapi dia juga tahu bahwa meskipun dia adalah master suci puncak, dia tidak berani. Pameran perdagangan itu arogan, dan dia segera melirik Qin Chen dengan dingin, duduk, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Badai tampaknya telah mereda, tetapi semua orang tahu bahwa ini hanya sementara. Orang-orang suku Kong Hai adalah ras yang sangat kejam di alam semesta. Mereka tinggal di lautan surga yang terpencil dan termasuk ras yang tidak lemah. Qin Chen sama sekali tidak memikirkan masalah ini. Menurutnya, jika pihak lain benar-benar membutuhkan giok 9 darah abadi, dia tidak akan melepaskannya. Selain itu, mengapa dia harus menanggungnya di depan orang lain? Qin Chen berkata kepada orang yang menjual buah suci jiwa surgawi sebelumnya, "Apakah kamu tidak ingin menukarnya?" Pria itu jelas tidak menyangka bahwa Qin Chen masih memikirkan buah suci jiwa surgawinya. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Jika Anda memiliki atribut yin artefak suci, atau buah suci penyembuh teratas, saya dapat mempertimbangkan untuk berbicara dengan Anda. Sebagai gantinya, jika nilainya tinggi, saya masih bisa menggunakan vena suci tingkat menengah untuk menebusnya." Qin Chen menjadi tenang dalam sekejap setelah mendengarkan. Dia memiliki banyak harta, kecuali yang spesial, dia tidak kekurangan harta biasa sama sekali. Adapun dua jenis yang diinginkan pihak lain, dia secara alami memilikinya. Memikirkan hal ini, Qin Chen mulai memilih apa yang ingin dia tampilkan.